Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai siklus pengeluaran bagian 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Febian Jani Putri, NIM 48. Saya Jasmine dengan NIM 142190089. Dan saya Denisa Yuriskiana, NIM 142190162. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah mengonversi kas perusahaan ke materi fisik dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, pada bab ini akan membahas mengenai dua subsistem, yaitu yang pertama pemrosesan gaji dan yang kedua adalah aktiva tetap. Bagian pertama, proses penggajian. Nah, pada diagram ini merupakan diagram arus data yang menggambarkan tugas-tugas umum dari sistem penggajian dalam perusahaan manufaktur. Inti dari proses tersebut yaitu yang pertama, otorisasi penggajian dari perincian transaksi atau jam kerja dimasukkan ke proses penggajian dari dua sumber yang berbeda, yaitu personalia dan juga produksi. Nah, yang kedua, proses penggajian merekonsiliasi informasi ini, menghitung gaji dan mendistribusikan cek pembayaran langsung ke karyawan. Yang ketiga, akuntansi biaya menerima informasi yang berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk setiap pekerjaan dan produksi. Informasi ini digunakan untuk menjurnal akun barang dalam proses atau work in process atau WIP. Yang keempat, Departemen Utang Usaha menerima informasi rangkuman penggajian dari Departemen Penggajian dan mengotorisasi Departemen Pengeluaran Kas untuk menyetor satu cek sejumlah total gaji dalam akun bank khusus di mana gaji akan diambil. Yang kelima, proses buku besar umum merekonsiliasi informasi rangkuman dari bagian akuntansi biaya, utang, dan pengeluaran kas. Akun pengendali diperbarui untuk mencerminkan transaksi ini. Selanjutnya yaitu sistem penggajian manual. Dalam diagram di awal juga merupakan prosedur penggajian sistem manual yang dijelaskan tugas-tugas utamanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada personalia. Personalia menyiapkan dan menyerahkan formulir kegiatan personalia yang digunakan untuk mengajukan penggajian ke Departemen Penggajian yang memuat dokumen mengenai perubahan dalam tingkat gaji per jam, pemotongan, dan klasifikasi pekerjaan, juga mengidentifikasi para karyawan yang diotorisasi untuk menerima cek pembayaran. Yang kedua yaitu ada bagian produksi. Karyawan produksi menyiapkan dua jenis kartu catatan waktu kerja atau time record, yaitu kartu pekerjaan yang berisi total jumlah waktu yang dihabiskan oleh setiap pekerja di setiap pekerjaan produksi, dan juga ada kartu waktu, yaitu yang berisi total waktu kerja karyawan di tempat kerja. Dokumen tersebut dikirim ke bagian penggajian. Nah, yang ketiga ini ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya menggunakan kartu pekerjaan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WIP atau work in process sebagai tenaga kerja langsung atau overhead yang dirangkum dalam rangkuman distribusi tenaga kerja. Selanjutnya ada bagian penggajian. Bagian ini menerima tarif pembayaran dan data pemotongan gaji dari Departemen Personalia dan juga data jam kerja dari Departemen Produksi. Tugas lainnya yaitu yang pertama menyiapkan daftar gaji yang menunjukkan pembayaran bruto, pemotongan, pembayaran lembur, dan pembayaran bersih. Tugas yang kedua yaitu memasukkan informasi di atas ke catatan penggajian karyawan. Yang ketiga yaitu menyiapkan cek gaji untuk karyawan. Dan yang keempat, mengirim gaji ke pengeluaran kas dan salinan daftar gaji ke utang. Dan yang terakhir yaitu menyimpan kartu waktu, formulir kegiatan personalia, dan juga salinan daftar gaji. Selanjutnya yaitu ada Departemen Utang. Departemen ini memeriksa kebenaran daftar gaji dan menyiapkan dua salinan tanda terima pengeluaran kas sejumlah gaji tersebut. Satu salinan dan daftar gaji dikirim ke Departemen Pengeluaran Kas, kemudian satu salinan lainnya dikirim ke Departemen Buku Besar Umum. Berikutnya ada bagian pengeluaran kas. Bagian ini menerima cek-cek penggajian, memeriksanya dan menandatanganinya, lalu mengirimkannya ke pusat pembayaran untuk didistribusikan ke para karyawan. Lanjut yang terakhir ada bagian buku besar umum. Bagian ini menerima rangkuman distribusi tenaga kerja dari bagian akuntansi biaya dan tanda terima pengeluaran kas dari utang usaha yang menunjukkan total jumlah gaji terutang dan perinciannya ke dalam kas
utang pajak, dan pengurangan lainnya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari ayat jurnal akuntansi yang ada di bagian buku besar umum. Ini ada dua dari rangkuman distribusi tenaga kerja, dan yang kedua ada dari tanda terima pengeluaran kas. Pada slide ini ada contohnya untuk formulir kegiatan personalia, kartu pekerjaan, dan juga kartu waktu. Ini juga contoh dari dokumen daftar gaji, catatan penggajian karyawan, dan juga cek gaji karyawan. Berikutnya ada pengendalian penggajian yang terdiri dari yang pertama ada otorisasi transaksi. Formulir kegiatan personalia memberikan pengendalian otorisasi yang penting dalam sistem penggajian. Dokumen tersebut dianggap penting guna mencegah penipuan penggajian dengan mengidentifikasi karyawan yang telah diotorisasi. Contoh penipuannya yaitu menyerahkan kartu waktu karyawan yang tidak lagi bekerja di perusahaan. Untuk itu, formulir kegiatan personalia memungkinkan Departemen Penggajian untuk menyimpan daftar karyawan saat ini. Yang kedua, ada pemisahan tugas. Departemen Personalia merupakan sumber independen yang memberikan informasi tarif pembayaran ke bagian penggajian untuk karyawan yang dibayar per jam yang didasarkan pada pengalaman, klasifikasi pekerjaan, dan kelebihan lainnya. Maka tugas ini tidak dilakukan oleh Departemen Produksi untuk menghindari karyawan yang dapat mengubah informasi dan tindak penipuan. Yang ketiga yaitu ada supervisi. Tugasnya yaitu harus mengamati proses dan merekonsiliasi kartu waktu dengan kehadiran aktual untuk mencegah tindakan curang dari karyawan. Yang keempat ada catatan akuntansi. Jejak audit untuk penggajian meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama ada kartu waktu, kartu pekerjaan, dan juga bukti kas keluar. Yang kedua ada informasi jurnal yang berasal dari rangkuman distribusi tenaga kerja dan daftar gaji. Yang ketiga ada akun buku besar pembantu yang berisi catatan karyawan dan berbagai akun pengeluaran. Yang keempat ada akun buku besar umum yang meliputi pengendali penggajian, kas, dan juga akun dana gaji. Selanjutnya yaitu ada pengendalian akses. Pengendalian atas akses ke dokumen sumber dan catatan dalam sistem pembayaran merupakan hal penting, seperti halnya dalam semua siklus pengeluaran. Dalam sistem penggajian, penyalahgunaan akses ke catatan akuntansi mengenai tenaga kerja dan kas dapat menimbulkan penggelapan uang kas. Kemudian yang terakhir ada verifikasi independen. Contoh dari pengendalian verifikasi independen dalam sistem penggajian yaitu yang pertama verifikasi jam kerja. Sebelum mengirimkan kartu waktu ke bagian penggajian, supervisor harus memverifikasi keakuratannya dan menandatanganinya. Yang kedua, pengurus pembayaran atau paymaster. Penggunaan pengurus pembayaran yang independen untuk mendistribusikan cek membantu memverifikasi eksistensi para karyawan. Supervisor dapat terlibat dalam penipuan penggajian dengan berpura-pura mendistribusikan cek pembayaran ke karyawan yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, ada utang usaha. Staf administrasi utang usaha memverifikasi keakuratan daftar gaji sebelum membuat bukti kas keluar yang mentransfer dana ke akun dana gaji. Yang keempat, buku besar umum. Departemen Buku Besar Umum memverifikasi seluruh proses dengan merekonsiliasi rangkuman distribusi tenaga kerja dan juga buku penggajian. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai sistem penggajian berbasis komputer. Sistem penggajian berbasis komputer dapat didefinisikan sebagai proses penggajian yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer sehingga perhitungan gaji menjadi lebih mudah dan akurat serta meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang pertama, otomatisasi sistem penggajian menggunakan pemrosesan batch. Pemrosesan batch sendiri dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan pengolahan data transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode tertentu, yang kemudian diproses menjadi satu kesatuan atau dapat disebut juga sebagai batch. Pemrosesan dengan jenis ini berguna untuk perusahaan yang harus memproses data dalam jumlah besar dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Sistem pemrosesan batch mengutamakan keakuratan. Namun, di sisi lain, sistem ini tidak secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dari perusahaan. Pada ilustrasi flowchart yang telah kami berikan, Departemen Pemrosesan Data akan menerima formulir kegiatan personalia, kartu pekerjaan, kartu waktu, yang dikonversi ke file digital.
Kemudian, program komputer batch melakukan pencatatan dengan terperinci, penulisan cek, dan fungsi buku besar umum. Yang kedua, merekayasa ulang sistem penggajian. Pada perusahaan berukuran sedang hingga besar, dikenal sistem manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan MSDM. Dikarenakan berkaitan dengan penggajian, maka terciptalah sistem MSDM ini. Sistem ini menangkap dan memproses sejumlah besar data terkait personalia yang mencakup tarif pembayaran, pemotongan, dan lain sebagainya. Sistem MSDM menyediakan akses real-time ke file personalia dengan kelebihan menghemat waktu, dikarenakan dapat dilakukan pencarian secara langsung dan dapat melakukan perubahan catatan status karyawan pada saat peristiwa terjadinya. Selain itu, catatan yang dihasilkan cukup memadai untuk digunakan dalam verifikasi independen atau tujuan audit. Pada ilustrasi flowchart yang telah kami berikan, personalia melakukan berbagai perubahan seperti penambahan dan pengurangan karyawan, jumlah keluarga karyawan, pemotongan gaji, serta tarif pembayaran secara real-time. Selanjutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya memasukkan data biaya pekerjaan untuk menciptakan file pemanfaatan tenaga kerja atau biasa disebut dengan labor usage file. Selanjutnya, penjagaan waktu. Saat diterimanya kartu waktu yang sudah disetujui oleh supervisor pada setiap akhir minggu, Departemen Penjagaan Waktu membuat file kehadiran atau attendance file saat ini. Dan yang terakhir, pemrosesan data, di mana pada akhir periode kerja terdapat beberapa tugas yang dilakukan dalam proses batch. Setelah dilakukan penjelasan mengenai apa itu sistem MSDM dan sistem otomatisasi, diketahui bahwasanya terdapat 3 perbedaan di antara kedua sistem tersebut. Yang pertama ialah Departemen Operasi mengirim transaksi ke pemrosesan data melalui terminal. Yang kedua, file akses langsung digunakan untuk penyimpanan data. Dan yang ketiga, banyak proses sekarang dilakukan secara real-time. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai sistem aktiva tetap. Sistem aktiva tetap dapat diartikan sebagai kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Contohnya ialah pabrik, kendaraan, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis perusahaan. Tujuan dari sistem aktiva tetap ini ialah, yang pertama, memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan dan prosedur manajemen formal. Yang kedua, mempertahankan catatan akuntansi yang memadai dari akuisisi, biaya, deskripsi, dan lokasi fisik aktiva di dalam organisasi. Yang ketiga, mempertahankan catatan depresiasi yang akurat untuk aktiva yang dapat disusutkan sesuai dengan metode yang wajar. Yang keempat, menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dapat membantu merencanakan investasi aktiva tetap di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, mencatat penghapusan aktiva tetap dengan benar. Setelah dilakukan penjelasan mengenai sistem aktiva tetap dan sistem pengeluaran, diketahui bahwasanya terdapat 2 perbedaan di antara kedua sistem ini. Yang pertama pada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran memproses akuisisi rutin untuk persediaan, bahan baku, untuk fungsi produksi, dan persediaan barang jadi untuk fungsi penjualan. Sedangkan sistem aktiva tetap memproses transaksi yang sifatnya non-rutin untuk sekelompok besar pengguna dalam perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan pada umumnya memperlakukan akuisisi persediaan sebagai biaya periode lancar, namun mengkapitalisasikan aktiva tetap yang menghasilkan manfaat untuk periode jangka panjang. Selanjutnya, logika sistem aktiva tetap. Pada logika sistem aktiva tetap melibatkan 3 pekerjaan, yaitu akuisisi aktiva, pemeliharaan aktiva, dan penghapusan aktiva. Yang pertama, pada akuisisi aktiva. Pada akuisisi aktiva, biasanya dimulai dari manajer departemen atau pengguna yang melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva tetap yang baru.
Prosedur otorisasi dan persetujuan yang terlibat dalam transaksi ini akan bergantung pada biaya aktiva tersebut. Yang kedua, pemeliharaan aktiva. Pemeliharaan aktiva melibatkan penyesuaian saldo akun buku pembantu aktiva ketika aktiva tersebut menyusut sepanjang waktu pemakaiannya. Beberapa metode penyusutan umum yang digunakan adalah garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Metode penyusutan dan periode yang digunakan harus merefleksikan sedekat mungkin penurunan aktual kegunaan aktiva tersebut bagi perusahaan. Konvensi akuntansi dan peraturan IRS kadang-kadang menetapkan secara spesifik parameter penyusutan yang digunakan. Gambar 6.12 adalah jadwal penyusutan yang terpisah untuk setiap aktiva tetap yang dicatat dalam buku besar pembantu aktiva tetap. Jadwal penyusutan menunjukkan kapan dan bagaimana penyusutan dicatat. Jadwal ini juga menunjukkan kapan penyusutan berakhir untuk aktiva yang telah disusutkan sepenuhnya. Informasi ini juga berguna bagi laporan manajemen untuk perencanaan penghapusan dan penggantian aktiva. Pemeliharaan aktiva juga melibatkan penyesuaian akun aktiva untuk merefleksikan biaya perbaikan fisik yang menaikkan nilai aktiva tersebut atau memperpanjang umur ekonomisnya. Lalu yang ketiga, penghapusan aktiva. Ketika aktiva mencapai titik akhir dari umur ekonomisnya atau manajemen memutuskan untuk menghapusnya, aktiva tersebut harus dipindahkan dari buku besar pembantu aktiva tetap. Proses ini dimulai ketika manajer yang bertanggung jawab mengeluarkan permintaan untuk menghapus aktiva tersebut. Laporan penghapusan aktiva menjelaskan disposisi terakhir dari aktiva yang dikirim ke Departemen Akuntansi Aktiva Tetap untuk mengotorisasi pemindahannya dari buku besar. Sistem aktiva tetap berbasis komputer. Gambar 6.13 menggambarkan sistem aktiva tetap dengan menampilkan sistem real time. Bagian atas flowchart adalah prosedur akuisisi, pada bagian tengah adalah prosedur pemeliharaan aktiva tetap, dan pada bagian bawah adalah prosedur pembuangan aktiva tetap. Yang pertama, pada prosedur akuisisi. Proses dimulai ketika petugas administrasi akuntansi aktiva tetap menerima laporan penerimaan dan voucher pengeluaran kas. Dokumen-dokumen ini menyediakan bukti bahwa perusahaan secara fisik menerima aktiva tersebut dan menunjukkan biayanya. Kemudian, petugas akan membuat catatan aktiva tersebut dalam buku besar pembantu aktiva tetap dengan menggunakan terminal komputer. Gambar 6.14 menampilkan struktur catatan aktiva lengkap. Selain informasi biaya historis, data spesifik tentang umur ekonomis aktiva, nilai sisanya, metode penyusutan yang digunakan, dan lokasi aktiva dalam organisasi juga dicatat. Sistem aktiva tetap secara otomatis memperbarui akun kontrol aktiva tetap di buku besar umum dan menyiapkan voucher jurnal untuk Departemen Buku Besar Umum sebagai bukti dimasukkannya data tersebut. Sistem ini juga menghasilkan laporan untuk manajemen akuntansi. Gambar 6.15 menampilkan laporan status aktiva tetap yang menunjukkan biayanya, akumulasi penyusutan, dan nilai sisa untuk setiap aktiva tetap perusahaan. Berdasarkan parameter penyusutan yang terdapat dalam catatan aktiva tetap, sistem tersebut menyiapkan jadwal penyusutan untuk setiap aktiva sejak akuisisi aktiva itu dicatat pertama kali. Jadwal itu disimpan dalam disket komputer untuk memfasilitasi perhitungan penyusutan yang akan datang. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pemeliharaan aktiva. Gambar 6.16 menampilkan laporan penyusutan aktiva tetap yang akan dikirimkan ke Departemen Aktiva Tetap untuk diperiksa. Sistem aktiva tetap menggunakan jadwal depresiasi pada akhir periode secara otomatis. Tugas khusus ini mencakup yang pertama, penghitungan depresiasi periode lancar. Yang kedua, pembaruan akumulasi depresiasi dan field nilai buku dalam catatan buku besar pembantu. Yang ketiga, pembukuan total depresiasi ke akun buku besar umum yang dipengaruhi, atau biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi. Dan yang ketiga adalah prosedur penghapusan. Laporan penghapusan secara resmi yang mengotorisasi Departemen Aktiva Tetap untuk memindahkan aktiva yang dihapus tersebut dari buku besarnya. Ketika petugas administrasi menghapus catatan dari buku besar pembantu aktiva tetap, sistem secara otomatis yang pertama membukukan dan membuat jurnal penyesuaian ke akun pengendali aktiva tetap tersebut dalam buku besar umum. Yang kedua, mencatat setiap laba atau rugi dari yang berkaitan dengan transaksi penghapusan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan catatan voucher jurnal.
Yang terakhir ada kontrol atas sistem aktiva tetap. Yang pertama, kontrol otorisasi. Akuisisi aktiva tetap harus formal dan secara eksplisit diotorisasi. Setiap transaksi harus dimulai dengan permintaan tertulis dari pemakai atau departemen. Dalam kasus item-item yang bernilai tinggi, harus terdapat proses persetujuan independen yang mengevaluasi mutu permintaan berdasarkan basis biaya manfaat. Lalu yang kedua, ada kontrol supervisi. Karena aktiva modal secara luas didistribusikan ke seluruh organisasi, aktiva ini rentan dengan pencurian dan penyalahgunaan dibanding dengan persediaan yang aman disimpan di dalam gudang. Oleh karena itu, supervised management merupakan elemen yang penting dalam keamanan fisik aktiva tetap. Lalu yang ketiga ada kontrol verifikasi independen. Auditor internal harus memeriksa akuisisi aktiva dan prosedur persetujuan untuk menunjukkan kelayakan faktor yang digunakan di dalam analisis. Auditor internal harus memverifikasi lokasi, kondisi, dan nilai pasar dari aktiva tetap perusahaan dibandingkan dengan catatan aktiva tetap dalam buku besar pembantu.